Om Swastiastu. Rajang semang ada sang sami, Bapak Malik kecunuk ring ada sang sami. Seni wenten ring rumah, ring jero, ring puring Seni mangkin Bapak jaging landurang indek pemargi pembelajaran di rumah Astung kare pembelajaran di rumah berjalan lancar dan membuahkan hasil. Pembelajaran seni mangkin malih indik tema 7 perkembangan teknologi. Kewanten niki subnya subtema 4. Subtema 4 wantah mendaging perkembangan teknologi transportasi. Teknologi transportasi. Ring subtema 4 niki malih kacunduk indik ide pokok. Jadi materinya ide pokok dan isi. Jadi ide pokok dan isi dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Ide pokok mempunyai nama lain yaitu pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok atau pikiran utama. Jadi niki nama lainnya dari ide pokok. Benten dengan kini apa niki topiknya, apa idenya. Ide pokok adalah hal yang menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf. Jadi, napi ide pokoknya ini yang dijelaskan. Nanti dijelaskan, dibeberkan lagi lebih lanjut. Kalimat yang mengandung ide pokok disebut kalimat utama. Nah, ini kalimat utama niki pasti wenten ring setiap paragraf. Kalimat utama niki menjanten jagi kejelasan ring kalimat penjelas. Nah, niki berulang-ulang niki materi niki muncul, mudah-mudahan ada nanti kenten ngerti, paham dan mampu menjawab napi pengertian dari ide pokok. Nggih. Lantur malih ring subtema 4 cara memahami isi teks atau isi bacaan. Nah niki caranya memahami wenten kalih caranya membaca bacaan secara berulang-ulang. Nah nggih. Ping cepok ten ngerti ping dase baca. Ping dase ten ngerti ping slide. Ping slide ten ngerti ping 1 baca nggih. Niki dibaca berulang-ulang agar mengetahui napi si isi teks tersebut. Yen sampun maca pasti nggih. Pasti anak-anak menemukan kalimat inti dari bacaan tersebut. Jadi apa sih kalimat inti dari bacaan tersebut? Karena kita sudah membaca berulang-ulang. Ring tema 7 subtema 4 wenten materi membuat mobil dari kardus menggunakan teknik potong, lipat dan sambung. Nah, napi madan teknik potong. Nah, teknik potong adalah teknik dalam membuat karya atau kerajinan dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih. Yang kedua, wenten teknik melipat merupakan keterampilan tangan untuk menciptakan suatu bentuk tertentu tanpa menggunakan bahan perekat seperti lem. Teknik sambung adalah teknik dalam membuat karya atau kerajinan dengan cara menyatukan, menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi 1. Ini teknik sambung. Teknik sambung pada ring teknik menempel. Ini contoh dari cara membuat mainan dari bahan kardus. Nah, niki diambil dulu kardus bekas, kemudian kita gambar bentuk mobil dari samping dulu ya. Di samping, kemudian selanjutnya setelah kita menggambar mobil dari samping, nah juga menggambar mobil dari depan dan belakang serta di bawah. Setelah semua terkumpul, kita rekatkan satu persatu bagian-bagiannya. Bagian samping direkatkan dengan bagian atas, bagian depan, bagian belakang dan bagian bawah. Nah, terus ini ditempel nih. Ini bagian belakang ditempel. Ini misalnya bagian atasnya ini kapnya. Ini bagian belakang.
Nah, niki bagian samping. Nah, setelah semua terekat, setelah terekat, direkatkan. Nanti kalau anak-anak ingin membuat mobil kardus ini dengan tenaga ya, ada bergeraknya, kita bisa isi dengan mesin pemutar ban ya. Nah, ini diisi mesin pemutar ban ya, agar mobil itu dapat berjalan setelah dikunci ya. Tuh ya. Nah, ini bentuknya. Bentuk yang ada mesinnya ya. Jadi mesinnya ditaruh di depan. Jadi roda depan ya. Tuh. Kemudian kita berikan tempat baterainya ya di sampingnya atau tengah-tengahnya sehingga itu berfungsi dia. Nah, ini namanya apa itu di solder ya. Ini namanya alat tombol menghidupkan dan mematikan. Karena baterai sudah terpasang, disambungkan kabel sambungkan ke mesinnya, sehingga setelah ini ditekan tombol on-nya akan hidup dia. Kalau ditekan tombol off-nya akan mati ya. Nah, jadilah sebuah mobil Mitsubishi Expander ya, dari kardus ya, dari kardus. Ini bentuknya ya. Oh, ini bentuknya dari samping, yang tadi dari depan. Ini dari atas kita lihat, sedangkan bentuknya dari samping, dan ini bentuk utuhnya ya. Jadi mobil Expander. Mobil Expander apa mobil Expander ya? Mungkin ada mobil kardus bentuk lain. Ini bentuknya ya. Ini Jeep ya. Nah, lebih lanjut anak-anak bisa dicari di YouTube tentang pembuatan mobil dari bahan kardus. Di sana akan dijelaskan lebih lanjut cara memotong dan gimana caranya lebih lanjut. Bapak di sini menerangkan hanya sebagian aja prosesnya. Tapi kalau ingin lebih paham dan mengerti dan ingin mempraktekkan, silakan di YouTube cari cara membuat mobil dari kardus. Mobil-mobilan dari kardus ya. Nah, kemudian lanjut, kita belajar menentukan keliling bangun datar. Apa yang dimaksud keliling bangun datar? Adalah jumlah dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Jadi keliling bangun datar adalah jumlah dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Nah, seperti contoh niki. Nah, niki. Ini contoh keliling bangun persegi ya. Keliling bangun persegi ya. Ini agak salah tulisannya ya. Kurang lagi satu ya. Keliling bangun persegi. Nah, contoh ini ada 9 kotak ya. Jadi samping kanan 3, ini samping kiri 3, samping kanan 3, dari atas 3, di bawah 3. Jadi untuk mencari kelilingnya kita tinggal menghitung kotaknya ya. Ya, jadi 3 di samping kiri ditambah 3 di atas ditambah 3 di samping kanan, 3 di bawah. Sehingga dijumlahkan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, ada 4 kali ya. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Itu ya. Jadi keliling bangun persegi. Ini bangun persegi ya. Keliling bangun persegi. Nah, kita lanjut dengan materi. Anak-anak kan senang bermain di pantai ya. Atau anak senang pergi ke pantai untuk bermain. Namun di pantai memang sih indah pantai tersebut. Namun pantainya indah juga ada bahayanya. Mengapa bahaya? Karena ombaknya terlalu keras dan bisa menghanyutkan kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat bermain di pantai? Ada beberapa cara yang
kita perlu perhatikan dalam menjaga keselamatan pada saat kita bermain di pantai ya. Yang pertama, cara menjaga keselamatan diri saat di cuaca cerah di pantai ya. Jadi caranya menjaga diri, satu, kita lihat apakah suasananya hujan, mendung, atau anginnya keras. Nah, kita teliti kalau memang pantai atau laut itu dalam keadaan cuaca cerah, kita berani untuk pergi ke pantai untuk bermain-main ya. Dua, memperhatikan papan pengumuman. Nah, di setiap pantai, kalau memang pantai itu berbahaya, pasti ada papan pengumuman karena beberapa tim SAR atau pihak kelautan kita memberikan himbauan bahwa sekitar pengumuman yang ada di pantai tersebut berarti sangat berbahaya dan tidak boleh di sana bermain. Mengapa? Kalau kita coba-coba bermain bisa bahaya, kita dianjurkan ombak dan meninggal. Yang ketiga, dalam kita bermain ke pantai kita harus mendengarkan instruksi dari tim SAR atau penjaga pantai. Nah, apa yang dikatakan penjaga pantai kita harus ikuti. Mengapa? Karena penjaga pantai sudah tahu seluk-beluk dari pantai tersebut. Jangan kita melanggar. Udah dilarang kita melanggar, tentunya kita akan bahaya sendiri ya. Kemudian di pantai jangan bermain sendiri, harus ada yang diajak. Mengapa harus ada yang diajak untuk bermain di pantai? Karena pada saat kita mengalami kecelakaan atau bahaya, sehingga teman yang kita ajak bermain melihat keadaan kita sehingga bisa mencari bantuan untuk menolong kita sendiri ya. Kemudian kalau di pantai kita jangan bermain di tengah lautan, itu berbahaya. Kita harus bermain di pinggir pantai, di pasir yang putih ya. Nah, itu teknik cara menjaga keselamatan diri pada saat kita di pantai. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menjaga keselamatan orang lain? Nah, umpama anak-anak diajak temannya untuk pergi ke pantai. Nah, kita juga harus berusaha menjaga orang lain. Karena kita tahu bagaimana cara menjaga diri sendiri, kita juga harus menjaga keselamatan orang lain. Bagaimana caranya menjaga keselamatan orang lain? Ya, tentunya memperhatikan teman yang bermain di pantai. Nah, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap jam, anak-anak kalau memang mau bermain di pantai, kita saling memperhatikan. Jadi temannya memperhatikan, kita pun juga memperhatikan. Kalau ada bahaya, kita bisa cepat menolongnya. Menemani teman bermain di pantai. Nah, pada saat kita pergi ke pantai bersama teman, jangan kita meninggalkan teman. Ajak dia bermain. Jangan diberikan dia sendiri bermain. Sangat berbahaya. Kemudian, 3, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Nah, anak-anak harus awas ya. Mawas diri. Kita harus terus pandangan kita ke ombak. Kalau memang ombak itu besar, kita harus bisa menghindar. Dan teman pun kita ajak menghindar. Jangan main labrak aja ya. Kemudian yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh. Nah, ini perlu anak pahami. Anak-anak pun yang ikut ke pantai harus bisa menjaga dirinya. Karena kalau memang tidak bisa berenang di pantai, jangan ke laut mandi ya. Yang kelima, menyingkirkan benda-benda tajam. Nah, pantai kita sangatlah kotor, apalagi pantai di dekat pelabuhan itu banyak kotoran. Mengapa? Karena sering ada sampah-sampah yang bisa membahayakan kita, seperti pecahan beling atau botol, mungkin minuman kaleng dari aluminium, itu sangat berbahaya. Nah, itu perlu kita perhatikan dalam bermain di pantai. Jangan bermain seenaknya ya, seenak perutnya bermain tanpa menghiraukan bahaya. Jadi kita lihat, pada saat kita bermain, kita lihat sekitar kita apakah ada benda-benda yang tajam yang bisa membahayakan kita. Kita harus singkirkan dulu. Setelah itu baru kita bermain.
Kemudian melaporkan kepada tugas jika teman kita membutuhkan pertolongan. Nah, itu ya. Itu cara menjaga keselamatan orang lain. Kita lanjut. Di dalam bermasyarakat kita harus menghargai perbedaan pilihan. Nah, jadi kita harus menghargai perbedaan. Baik perbedaan pilihan alat transportasi, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis alat transportasi. Alat transportasi darat, contohnya sepeda motor, mobil, kereta, kereta api, dokar, gerobak. Ada juga alat transportasi laut, itu speedboat, kapal laut, perahu motor. Dan ada alat transportasi udara, pesawat, dan helikopter. Nah, itu biar tahu jenis-jenis transportasi yang ada di sekitar kita. Kita lanjut. Keliling bangun persegi panjang. Nah, keliling bangun persegi panjang sama seperti tadi ya. Keliling bangun persegi. Nah, sekarang ini persegi panjang. Jadi ada perbedaan. Ada lebar dan ada panjang. Nah, lebarnya kita hitung. Jadi ada 2 panjang. Ini panjang, panjang. Kemudian di sampingnya ini lebar. Jadi hitung. Berapa kotak panjangnya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kotak. Jadi panjangnya 2. Jadi 2 dikali P. 2 kali P. P-nya berapa? 9. Jadi 2 kali 9 ditambah dengan lebar. 2 lebar. Lebarnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lebarnya 6 berarti 2 kali 6. Nah, itu dapatlah kelilingnya ya. Atau bisa juga ada 2 panjang dan ada 2 lebar, berarti 9 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6. Nah, sehingga kita dapat menemukan kelilingnya ya. Ya, jadi 30 satuan ya. Nah, bisa dibuka-buka lagi buku LKS-nya ya. Kalau di sini Pak menerangkan secara singkat ya, dan sekilas ya. Dan lebih lanjut baca buku LKS-nya ya. Dengan baca buku anak-anak pasti bisa membandingkan ya. Kita mencocokkan ya. Kalau Pak enggak sekarang memberikan video seperti ini, anak-anak tidak akan mau membaca buku ya. Ataupun anak kalau tidak dikasih PR tugas itu tidak mau membaca buku. Nah, sekarang dengan menonton video ini mudah-mudahan anak mau tergerak hatinya untuk membaca buku ya. Jadi Bapak harap anak-anak punya prinsip tiada hari tanpa membaca ya. Kalau dengan membaca anak-anak pasti semua wawasan, semua ilmu dapat anak-anak kuasai ya. Jangan menghiraukan orang yang malas belajar. Jangan menghiraukan orang yang bermain game aja ya. Jadi diusahakan anak-anak membaca buku. Nah, atur porsi waktunya ya. Jadi waktu anak-anak main game itu kita anak porsikan 2 jam selebihnya. Nah, sisanya waktu itu kita pakai untuk membaca buku. Jangan 1 hari bermain game, itu tidak ada gunanya ya. Anak-anak udah kelas 3 tentunya, apalagi isi 1 Kamasan sudah terkenal pinter-pinter, jaga nama baiknya ya. Jangan menjadi anak yang malas, karena anak yang malas itu akan merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan orang lain. Jadi anak yang malas akan merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang tuanya. Kasihan orang tuanya sudah capek-capek ngasih bekal, sudah capek-capek beliin buku, udah capek-capek ngasih makan, terus anaknya goblok bodoh, kan kasihan orang tuanya ya. Jadi usahakan gimana pun anak-anak berpikir dengan masa depan ya. Bagaimana kita menentukan masa depan kita. Kalau mau jadi polisi ya belajar, mau jadi dokter ya belajar. Jadi tiada hari tanpa belajar. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, jangan lain-lain ya. Kita lanjut dengan cara menghargai perbedaan. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Itu 1,
menjaga kerukunan antar sesama. Ya, itu ya. Yang kedua, menjaga timbulnya pertengkaran atau perpecahan. Jadi hindari adanya pertengkaran dan selesaikan dengan lapang dada. Mempererat persatuan-kesatuan. Nah, kita dalam mempererat persatuan dan kesatuan kita banyak jalan, seperti kita bergotong royong, membersihkan lingkungan, ya, kerja kelompok, tanya jawab, ya. Nah, sementara ini kita tidak bisa kerja kelompok karena masih mewabahnya virus corona, ya. Kemudian yang keempat, menciptakan masyarakat yang damai dan tentram. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan masyarakat yang damai dan tentram? Jangan membuat ulah, jangan membuat keributan, dan jangan bertengkar, ya. Jangan senak perutnya, ya. Hargai temannya, hargai orang tuanya, ya. Kalau tidak pernah menghargai orang tua temannya, itu ya jelas terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran itu akan menghancurkan perdamaian dan ketentraman masyarakat. Nah, itu ya. Jadi kalau memang kita saling menghargai, yang namanya manusia bisa berpikir, cobalah belajar menjadi siswa yang kreatif, aktif, inovatif, efisien, dan pintar. Kita lanjut yaitu tentang PJOK, ya, tentang peraturan dalam kolam renang. Nah, anak-anak, setiap anak dapat pelajaran olahraga PJOK maupun hari Minggu atau punya waktu, pasti anak ingin ke kolam renang. Nah, apa sih aturan-aturan dalam kita pergi ke kolam renang? Nah, pada saat kita di dalam kolam renang, di wilayah kolam renang itu kita harus kita memperhatikan peraturan. Jadi satu, peraturannya tidak sedang dalam keadaan sakit kulit, sakit mata, dan sakit menular. Nah, kalau kita merasa sakit kulit, sakit mata, sakit menular, jangan ke kolam renang, biar tidak menular ke teman yang lain. Kasihan kalau anak bulenan ke kolam renang, nyemplung, nanti semua kena bulenan itu. Kalau anak nyemplung sakit mata, semua kena sakit mata itu. Kalau anak sakit menular, semua kan menular penyakitnya gitu, ya. Kalau udah merasa sakit, jangan kolam renang, obati dulu sampai sehat, ya. Pergi dulu ke puskesmas, ke dokter, ya. Ya, jadi kita saling menjaga kesehatan. Yang kedua, pada saat kita ke kolam renang dan nyemplung ke kolam renang, pastikan anak pakai pakaian renang, jangan pakai kemeja, jangan pakai sepatu, pakai celana panjang, itu jangan, khusus pakaian renang, ya, biar tidak diketahuin, katakan katrok anak wong disu turun ke kolam renang kok pakai sarung, kok pakai kemeja gitu, ya. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Nah, itu jadi anak-anak kalau udah di kolam jangan bawa makanan. Nanti kalau bawa makanan nyemplung, banyak anak bawa makanan seromotan kayak di kelungkung itu ke kolam renang, nanti semua pedas ini kulitnya dia, ya. Yang keempat, tidak boleh membawa hewan peliharaan, apalagi membawa hewan peliharaan, ini bahaya sekali. Mengapa? Ya, kalau hewannya tidak ngengek atau berak itu sembarangan, nanti beraknya di kolam renang, semua bau tai di kolam renangnya, ya. Itu kasihan juga, kasihan pada temannya, dan kamu juga pun kena sanksi dari pemilik kolam renang itu untuk membersihkan kolam renang yang seluas itu, nanti kasihan juga. Yang kelima, tidak meludah dan buang air kecil dalam kolam. Nah, ini pasti, anak-anak, kalau memang kita sakit, misalnya istilah Balinya senep-senep, itu jangan ke kolam, biar tidak meludah sembarangan di kolam. Kalau memang anak-anak mengidap kencing manis, suka kencing, atau istilah Balinya anyang-anyangan, jangan ke kolam renang, nanti kencing di dalam kolam, wih, kasihan temannya. Pas dia nyelam ke kolam renang, tahu-tahu kok ada cairan kuning itu kayak teh itu, wih, bau sekali dia, kasihan, ya. Kemudian yang keenam, tidak memakai alas kaki dalam area kolam. Nah, jadi pada saat kita di kolam renang, di sekitar kolam renang itu jangan memakai alas kaki.
atau sandal. Itu bahaya, bisa licin itu ya. Dan ketujuh, nah di areal tepi kolam tidak boleh berlarian. Mengapa tidak boleh berlarian? Ya, bahaya, bisa licin dan menjatuhkan ya. Ya itu ya. Kita lanjut dengan bagaimana cara menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, kita akan belajar cara kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, satu caranya. Jadi satu, catat semua informasi yang penting dari berita atau tes yang kalian dengar atau orang yang menyuruh kalian menyampaikan pesan. Jadi catat dulu biar enggak kurang lebih ya. Yang kedua, mengemukakan informasi penting tersebut kepada orang lain dengan runtut. Nah, jadi runtut namanya sesuai dengan jalur, mana yang duluan, mana yang belakang ya. Kemudian jelas dan wajar ya. Apa yang namanya runtut? Ya, jadi informasi yang disampaikan berurut dari awal sampai akhir dan informasi itu saling berkaitan, jangan terpecah-pecah ya. Kemudian jelaskan arti informasi. Jelaskan, jelas artinya informasi yang dikemukakan gamblang, terang sehingga mudah dipahami ya. Jadi semua informasi harus jelas. Itu yang ketiga. Wajar artinya informasi dikemukakan apa adanya tanpa tambahan apapun. Nah, ini informasi yang pasti ya. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi pada saat kita menyampaikan informasi. Nah, di dalam masyarakat, apalagi di perkotaan, banyak transportasi. Nah, apa manfaat dari adanya transportasi itu? Nah, jadi manfaat transportasi itu memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi mudah dia. Dari Bali mau ke Jawa, tinggal naik pesawat. Dari Kelungkung mau ke Denpasar, naik motor atau naik mobil atau naik angkot bisa juga ya. Yang kedua, apa sih manfaat perkembangan transportasi? Yaitu meningkatkan kenyamanan saat berpergian. Kalau kita udah pergi dengan jalan kaki, pasti kita capek, lelah, ingin makan, ingin minum, dan keringetan, kaki juga sakit. Kalau kita berpergian dengan alat transportasi mobil, pasti nyaman karena ada AC, kita duduk santai sambil makan-makan ya. Yang ketiga, mempermudah jalannya memenuhi kebutuhan ya. Ini maksudnya mempermudah jalannya memenuhi kebutuhan. Kalau anak perlu makanan roti, tinggal naik motor seret, langsung dah beli ke toko ya, ndak jalan lagi ya, ndak jalan kaki, tapi dengan naik motor. Yang empat, memudahkan memperoleh ilmu pengetahuan ya, gampang sekali ini. Kalau nak ingin tahu apa sih isi Kertogose itu, kita tinggal naik motor langsung pergi ke Kertogose untuk melihat apa sih yang ada di Kertogose ya. Itu gunanya alat transportasi. Nah, apa sih kerugian dari perkembangan transportasi? Jelas, pasti ada kerugiannya ya. Jadi kerugian transportasi yang pertama itu banyak polusi udara. Nah, jadi semua motor, mobil, atau kereta api akan mengeluarkan udara kotor atau namanya karbon dioksida. Nah, ini jelas dapat menimbulkan polusi udara. Yang kedua, menyebabkan kemacetan jalan raya. Ya, jelas terlalu banyaknya mobil, terlalu banyaknya motor itu dapat menyebabkan kemacetan jalan raya sehingga menghambat perjalanan kita. Yang ketiga, menimbulkan perilaku boros. Nah, yang namanya menimbulkan perilaku boros yaitu seperti, nah anak-anak kalau mau belanja ke warung, padahal warungnya dekat bisa jalan kaki tapi naik motor. Nah, itu namanya pemborosan. Ya. Kita lanjut. Pemborosan. Kita lanjut. Bagaimana cara mencegah perilaku untuk mencegah konflik dalam keberagaman ya, keberagaman ya. Jadi Indonesia adalah negara yang bermacam-macam suku, bahasa, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Jadi Indonesia beragam budayanya.
Nah, keberagaman budaya inilah kita perlu menjaga perilaku kita agar tidak terjadi konflik atau pertentangan ataupun pertengkaran. Nah, caranya kita belajar bertoleransi. Apa sih namanya toleransi? Nah, toleransi berasal dari kata toleran, artinya bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian yang berbeda, pendapat yang berbeda, pandangan yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kelakuan yang berbeda dengan pendirian kita sendiri ya. Selama perbedaan itu bisa kita sikapi, kita toleransi, dan perbedaannya dia kita bisa hargai dan dia menghargai perbedaan kita, tentunya kita tidak akan terjadi pertengkaran. Karena banyak di negara-negara luar seperti di Arab ya, di Timur Tengah, karena sering terjadi perbedaan, sering terjadi peperangan. Lanjut, contoh perilaku untuk mencegah konflik dalam keberagaman, yaitu ya pasti satu, saling menghargai dan menghormati, menjalin kepertemanan yang baik dengan sesama orang, tidak menyakiti orang lain, tidak menunjukkan perbedaan, selalu menjaga kerukunan sesama ya. Jadi ada 5, 1 saling menghormati dan menghargai, 2 menjalin pertemanan yang baik dengan semua orang, 3 tidak menyakiti orang lain, 4 tidak menunjukkan perbedaan, 5 selalu menjaga kerukunan antar sesama ya. Jadi itu cara kita menjaga agar tidak terjadi konflik ya, konflik atau pertengkaran ya. Kita lanjut. Nah, kita akan belajar menentukan keliling bangun persegi 5. Hampir sama caranya dengan menentukan keliling persegi panjang sama ya. Jadi jumlahkan sisi-sisinya ya. Seperti segi 5 ada 5 sisi yang sama ya. Tinggal kita jumlahkan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, ada 5 ya. Atau bisa disingkat 5 kali sisi. Jadi berapa panjang sisinya? Kalau memang 10 berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Atau kita lebih panjangkan bisa 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 5 kali ya. Itu cara menentukan keliling bangun persegi. Nah, sekian dulu dari Bapak materi ini ya. Bapak mohon lagi ya, tak henti-hentinya Bapak minta pada anak-anak kelas 3 untuk setiap hari membaca buku ya. Karena dengan membaca buku, semua wawasan, semua pengetahuan yang ada di alam semesta, di bumi kita ini, kita dapat ketahui dan kita dapat pelajari dan kita dapat memanfaatkan baiknya dan buruknya kita sisihkan sehingga dunia ini menjadi tentram ya. Karena dengan membaca semua hal bisa kita pahami ya. Jadi anak-anak kalau tanpa membaca semuanya tidak akan bisa dilalui ya. Dalam perjalanan hidup pasti ada suka dan duka ya. Sama dengan anak-anak, pada saat anak-anak sekolah, di sekolah ya, di kelas belajar pasti ada suka dan dukanya. Sukanya kita banyak teman, bisa bermain, dikasih bekal, dan bisa langsung tatap muka dengan guru, dan mungkin tugas-tugas bisa kita diringankan oleh Pak Guru karena kita udah diajarkan. Namun dukanya sekarang kita belajar di rumah ya dimaklumi aja karena kita banyak diberikan tugas oleh Bapak Guru dan Ibu Guru ya, dimaklumi saja. Tentunya belajar di rumah juga ada sukanya. Mengapa? Dekat dengan orang tua, gampang kita tanya, kalau kita lapar gampang ngambil makanan gitu ya. Kalau di sekolah kita lapar kan harus beli ya, tidak boleh utang. Kalau di rumah kan tinggal makan gitu ya. Pasti semua makanan disediakan di rumah karena anak-anak tidak diizinkan keluar
Mengapa dia izin keluar? Karena masih mewabahnya virus corona ya. Jadi maklumi saja. Bapak di sini juga berdoa semoga situasi ini bisa berlalu. Apapun yang terjadi, gunakan, manfaatkan waktu yang ada di rumah dengan membaca buku. Biarpun anak tidak diawasi oleh bapak guru, ibu gurunya, ataupun orang tuanya, pastikan waktu lebih banyak dipakai untuk membaca buku, jangan untuk bermain. Ya, karena semua masa depan anak-anak sendiri ditentukan oleh anak-anak sendiri ya. Kalau anak-anak mau santai, mau jadi pengemis, tidak usah belajar. Tapi kalau anak-anak ingin jadi dokter, jadi perawat, jadi polisi, ya tentunya harus banyak baca buku. Seperti kata Albert Einstein ya, penemu bom atom itu, dulu Albert Einstein paling bodoh di kelasnya ya. Namun setelah diberikan pemahaman oleh pendeta ya, karena Albert Einstein ini orang Kristen, diberikan pemahaman bahwa kalau Albert Einstein ingin pintar harus banyak membaca buku. Nah, akhirnya terketuklah hatinya Albert Einstein untuk membaca buku. Jadi semua buku pada saat itu dibaca sehingga dia bisa menciptakan formula dari bom atom. Karena dia saking uletnya ya, setiap hari membaca buku, kemudian mencoba semua percobaan fisika yang diberikan oleh gurunya, sehingga dia punya suatu karya inovatif, itu membuat bom atom. Nah, bom atom inilah yang digunakan untuk berperang. Padahal Albert Einstein membuat formula bom atom ini untuk dipakai sebagai tenaga pembangkit listrik agar lebih besar kekuatannya. Namun bom atom ini disalahgunakan oleh Amerika, yaitu dipakai menghancurkan atau mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang hancur. Mengapa Jepang diserang dengan bom atom? Karena Jepang pada saat Perang Dunia Kedua itu, Jepang, Jerman, dan Italia menjadi satu. Dia menyerang seluruh dunia, ingin menguasai dunia. Jepang menguasai bagian timur, kemudian bagian barat dikuasai oleh Jerman, itu zamannya Hitler, dan Italia bagian selatannya ya. Jadi sehingga semua negara berkumpul menjadi satu, namanya sekutu, dan menyeranglah Jepang gitu ya. Nanti materi sejarah tentang Jepang dengan bom atom mana bisa didapatkan nanti di kelas berikutnya ya, mungkin kelas 5 dan kelas 6 ya. Makanya kalau anak udah baca buku lebih dulu tahu daripada kita menunggu kelas ya. Silakan dibaca bukunya yang ada di perpustakaan, manfaatkan ya. Tapi buku yang dibaca, pengetahuan yang diketahui, manfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia, jangan disalahgunakan ya. Hanya itu pesan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.